Moments of Marketing. Nah, di sini kita akan bicara tentang taktik, oke? Nah, taktik ini sendiri kalau kita bahas di sini, taktik ini merupakan sebuah langkah yang konkret dari strategi yang tadi kalian sampaikan, STP tadi ya, segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, di dalam taktik, karena ini adalah langkah-langkah yang lebih konkret dari strategi, itu minggu lalu juga saya sudah sempat jelaskan bahwa ada differentiation, ada marketing mix, dan ada selling. Yang terakhir di dalam taktik ini adalah selling. Core-nya atau inti dari taktik ini adalah differentiation. Sementara marketing mix ini adalah kita sebut dengan creation, dan capture itu selling. Yang dimaksud dengan capture adalah bahwa ketika kita melakukan penjualan, kita harus capture atau kita harus tangkap itu para pelanggan. Oke? Nah, kita bicara tentang differentiation dulu. Hati-hati kalau kita bicara tentang differentiation, jangan sampai kita ketukar sama positioning. Kalau positioning itu adalah bagaimana pelanggan melihat atau apa sih yang ada di benak pelanggan tentang perusahaan atau produk yang kita jual. Jadi positioning itu lebih ke bagaimana masyarakat mempersepsikan perusahaan atau barang atau produk yang kita jual. Nah, kalau differentiation ini berbeda dari positioning. Differentiation ini lebih ke kita yang menentukan, bukan persepsi pelanggan. Jadi, ketika kita bicara differentiation, itu kita bicara tentang apa sih kelebihan atau perbedaan kita dengan kompetitor. Perbedaan kita atau perbedaan produk kita dengan produknya yang dijual oleh kompetitor. Nah, perbedaan ini itu terdiri dari 3 hal. Ada konten, ada konteks, dan ada infrastruktur. Di sini kalau misalnya konten, konteks, dan infrastruktur ini diintegrasikan, maka kita menemukan yang namanya differentiation. Nah, apa sih konten, konteks, dan infrastruktur ini? Oke, sekarang coba ini ada video dari Microsoft Teams. Coba dari differentiation ini tadi, teori differentiation ini lagi, kontennya itu seperti apa, konteksnya bagaimana, silakan kalian lihat video ini, sebentar lagi saya tayangin, nanti selesai ini kalian akan saya bagi lagi menjadi 3 kelompok, dan silakan diskusikan. Tolong tadi dicatat ya, yang ini ya, konten, konteks, sama infrastruktur. Oke? Konten itu isi, konteks itu tema, infrastruktur itu caranya bagaimana. Oke? Jadi, silakan kalian catat, setelah menonton tonton video, nanti kita akan diskusi kelompok lagi. Ups. We've all been here before. The conference room, the speakerphone, Barusan kedengeran nggak suaranya? Dengar, Bu. Oke. Suaranya video ya, kedengeran kan? Iya. Oke. We've all been here before. The conference room, the speakerphone, the missing files. Not in the room, then you're not in the know. Well, this has been nice, but can we not? Microsoft Teams invites everyone you work with to work together. Be seen, be heard, be there when you're not. Share your files and your opinion, and maybe even a happy little fruit guy. When you're ready to unleash the power of your team, open Teams. Oke, itu video pertama. Sekarang ada video kedua yang berkaitan dengan video pertama ini tadi.
We are running our COVID-19 technology response on Teams. Teams has given us the possibility to continue to innovate, to continue business, and to react, and to decide action. Bringing up video visits and accomplishing 14,000 visits in a matter of a few weeks. L'Oréal, since first day, has decided to convert its facilities to produce hand sanitizer. I can bring them in. I can actually share my screen and show the x-rays. Completely agree. This is going to be a game changer for medicine. The university is not only teaching, is research, is building up projects, is creating culture. We care about keeping London safe, keeping the police service going. We're living on Teams. It's as simple as that. Gimana? Halo guys, bisa dipahami kah? Halo, gue dicuekin. Kalau aku masih meresapi. Ya, putar sekali lagi ya. Dua-duanya ya. Iya. Oke. We've all been here before. The conference room, the speakerphone, the missing files. Not in the room, then you're not in the know. Well, this has been nice, but can we not? Microsoft Teams invites everyone you work with to work together. Be seen, be heard, be there when you're not. Share your files and your opinions, and maybe even a happy little fruit guy. When you're ready to unleash the power of your team, open Teams. We are running our COVID-19 technology response on Teams. Teams has given us the possibility to continue to innovate, to continue business, and to react, and to decide action. Bringing up video visits and accomplishing 14,000 visits in a matter of a few weeks. L'Oréal, since first day, has decided to convert its facilities to produce hand sanitizer. I can bring them in. I can actually share my screen and show the x-rays. Completely agree. This is going to be a game changer for medicine. The university is not only teaching, is research, is building up projects, is creating culture. We care about keeping London safe, keeping the police service going. We're living on Teams. It's as simple as that. Okay, everyone. Gimana? Bisa ya? Diferensiasi produknya itu apa kira-kira? Jadi sekarang kita ngobrol di breakout room. Silakan kalian silakan diskusi selama 10 menit. Adam, tadi 3 apa aja? Konten, konteks, sama infrastruktur. Infrastruktur. Jadi infrastruktur itu adalah caranya. Oke? Nah, loh kok ada hilang satu ya? Dinda, Shani, Riva. Dimas, Bu. Oh. Udah agak tadi kayaknya Dimas nggak ada ini. Masih error. Aduh, mesake ya Allah. Ya udah saya bikin 2 grup aja ya. Dah, sip. Saya buka, silakan diskusi.
1,2 dimulai di DKI terlebih dahulu. Kita paling maksimal cuma pemerintah yang data yang sangat lengkap atau yang terbuka. Hingga tarik ulur keputusan yang membingungkan. Kesiapan ketahanan ekonomi dan sosial juga menjadi. Pak Presiden, terima kasih banyak waktunya untuk kami, Bapak. Terima kasih, Mbak Nana. Sehat-sehat, Bapak. Damai. Kemudian saya kemarin baru muter juga di Jakarta bagian utara juga, terminal masih ramai. Kemudian juga di Bogor saya melihat juga mirip-mirip sama yang sudah melakukan PSBB. Artinya apa? Ya sebetulnya aktivitas itu, mobilitas itu yang harus dikurangi. Ya. Tetapi juga yang paling penting aktivitas bisa dilakukan, tetapi jaga jarak. Penting sekali jaga jarak. Itu yang namanya physical distancing. Siapa yang mau duluan? Kok diem semua? Hi everyone. Siapa mau duluan? Saya mulai duluan ya, Bu. Siapa ini, Feren? Sekarang sama saya, Bu. Oke. Oke, jadi pertama kan tadi kita disuruh konten, konteks, sama infrastruktur. Ya. Di sini saya bahas dulu nih kontennya. Pertama kan ada 2 video. Pertama itu, di video itu lebih menceritakan rapatnya secara langsung ketemu tatap muka. Di situ lebih banyak kayak misalnya file-file yang hilang, terus juga orangnya juga agak stres dan boring, karena kan kalau meeting itu mungkin mesti lama ya, atau gimana, buat mencapai keputusan itu mungkin agak lama, dan di dalam ruangan itu aja. Lalu orangnya itu mesti datang, kalau nggak datang pasti nggak tahu gimana hasil meeting atau gimana sih alur meetingnya itu kayak gimana. Jadi mesti datang. Terus juga di video itu lebih menjelaskan juga kalau banyak orang yang berebutan ATK, kayak pulpen segala macam. Menjelaskan. Terus ada file-file yang hilang juga kalau misalnya secara langsung gitu. Lalu untuk yang lalu kalau misalnya pakai Microsoft Teams, video pertama itu, jadi kan pertama kerjanya itu bisa di mana aja. Itu jadi lebih simple, terus juga dokumen-dokumen lebih nggak hilang, karena kan kalau file-file nggak jadiin kertas itu mungkin lebih safe ya.
Terus juga karena kerjanya bisa di mana aja, suasana hati juga akan berubah karena lingkungan suasana juga berubah. Ada yang di restoran, ada yang di lingkungan jalan raya atau segala macam. Jadi nggak bosan, mungkin juga bisa menimbulkan ide-ide baru atau inovasi baru karena nggak di satu tempat aja. Lalu video yang kedua itu lebih menjelaskan tentang testimoninya sih Microsoft Teams tuh kayak gimana. Tapi di sini tuh lebih menjelaskan tentang berbagai negara ya, berbagai negara sama berbagai pekerjaan yang ada di video kedua ini. Nah, walaupun misalnya berbagai pekerjaan itu bisa dibahas dalam satu meeting ini, udah walaupun berbeda negara itu bisa dibahas dalam satu meeting ini tanpa ketemu. Selanjutnya sih konteks sama infrastruktur sih. Lanjut dulu, Mi. Kalau untuk konteks sebenarnya tema yang diangkat dari kedua video itu hampir sama, Bu, tentang kemudahan berkomunikasi. Memang bedanya kalau di video satu tuh komunikasi dalam masalah meeting yang orang kantoran. Tapi untuk yang video kedua itu meeting, tapi orang yang berbeda negara, beda pekerjaan, beda expertise. Tapi pembahasan tentang COVID. Yang pertama tentang meeting biasa. Lalu untuk infrastruktur kan tentang cara yang mereka gunakan. Itu video satu mereka menggunakan Microsoft Teams yang di dalam itu mereka bisa ada desain. Terus kalau kampus itu bisa research juga, dia bilang. Terus juga kalau misalnya pakai Microsoft Teams itu juga bisa chat, call, kolaborasi, terus bisa share screen juga. Jadi pasti lebih caranya itu lumayan lebih mudah ya jadinya gitu. Sudah, Bu. Sekian. Makasih. Very good. Terima kasih Asmi sama Feren. Yang grup satunya? Tadi ada Udin, Ipe, sama Sani ya? Halo, Madam. Ya. What do you think? Sebenarnya untuk temanya itu sendiri udah diambil sama mereka. Tadi yang kayak memberikan kita ngelihat dari dua video tadi, kita lihat kalau yang misal pertama itu dia udah dijelasin sama parent sebenarnya sih. Nah, terus untuk temanya itu emang kemudahan untuk mendekatkan yang jauh gitu loh, Madam. Jadi kayak misalnya kita mau meeting tapi kita nggak harus berkumpul di satu, misalnya dari beda-beda negara tadi yang kita lihat dari video yang kedua itu kan ada beda-beda negara lagi ngebahas tentang COVID itu mau apa itu kan dari ada beda universitas, dari perusahaan-perusahaan lain, terus dari kedokteran juga. Nah terus kalau misalnya ada Microsoft Teams itu jadi lebih easy gitu loh, Madam. Jadi kayak lebih mudah, dia nggak harus ngebuka ruangan untuk ngadain meeting, tapi dia cukup dengan online aja dengan Microsoft Teams gitu. Jadi kayak emang dia temanya itu mendekatkan yang jauh dan memberikan kemudahan. Itu sih, Madam. Itu aja? Iya, tambahin lagi untuk kontennya, untuk isinya. Jadi kalau untuk yang video satu, dia lebih ke fungsi Microsoft Teams-nya ya, kayak misalnya di sana tuh ada whiteboard, terus juga bisa blur background, terus kita bisa buat group chat, terus juga gunanya Microsoft Teams juga bisa kita menghemat, nggak usah buang-buang kertas, terus juga nggak usah ribet-ribet bikin ruang atau kehilangan file. Terus kalau yang video kedua, dia lebih ke arah, iya bener sih yang testimoninya gitu, dari beberapa pekerjaan, kayak misalnya kan di situ ada dosen. Jadi dosen walaupun dia tidak bertemu secara langsung, tapi dia bisa building project. Terus juga tadi ada businesswoman, dia bisa ngatur bisnisnya walaupun tanpa bertemu, dan begitu, Madam. Oke. Ada tambahan lagi? Nambahin, Madam, untuk yang infrastrukturnya. Jadi kalau infrastrukturnya, kalau caranya itu, kalau yang video pertama itu dia lebih nunjukin tentang, lebih deketin dengan cara kasih lihat kalau kondisi meeting secara realnya tuh gimana. Misalnya kalau meeting secara langsung kan bisa dilihat sendiri kalau ya nggak enak, gerasak-gerusuk gak jelas. Tapi dia nunjukin kalau dengan tim semuanya tuh jadi mudah gitu. Terus kalau untuk video kedua, dia itu lebih ngangkat isu COVID-19. Jadi kalau karena adanya COVID-19 ini, kan jadi dari berbagai instansi gitu, mereka juga harus jadi nggak bisa lebih sering ketemu walaupun ada meeting. Mereka jadi kayak pusing gitu, gimana nih ada COVID-19 terus nggak bisa meeting. Nah, tapi dengan adanya Microsoft Teams itu mereka jadi tetap bisa meeting, tetap bisa ketemu, tetap bisa ngobrol. Jadi ya sama sih, dia lebih kasih caranya itu dia kasih testimoni nih dari berbagai instansi, dari siapa aja itu udah pakai Microsoft Teams dan mereka itu udah
kebantu gitu dengan Microsoft Teams-nya. Terima kasih Shani. Udah ya? Iya, Madam. Oke, bagus. Nah, sekarang dari semua yang kalian omongin ini tadi, pasti kan kalian sekarang sedang mencoba pakai Zoom. Terus ada Microsoft Teams yang sudah pernah kalian lakukan. Kira-kira dari yang kalian omongin ini tadi, diferensiasinya ada di mana? Kalau menurut saya sebenarnya ada di keamanannya sih, Madam. Keamanan, very good. Apalagi? Ini beratnya. Berat. Kalau misalnya sebenarnya kalau saya sih tim Zoom sih, Madam. Ya udah jangan, maksudnya saya juga tim Zoom sebetulnya. Cuman kalau kita lihat diferensiasinya dia tuh apa sih gitu loh. Tapi bukan kalau yang kamu bilang saya tim Zoom, berarti kan itu kan di benakmu Zoom lebih bagus daripada MS Teams kan. Nah sekarang coba tempatkan diri kalian itu di menjadi orang Microsoft Teams gitu. Branding nggak sih, Madam? Apa? Brandnya itu kita percaya gitu loh. Kayak Microsoft punya nama gitu. Nah, Oke. jadi kita tuh, Microsoft tuh jadi kayak, kan kita udah sering gunain kayak Word, PowerPoint, Excel, dan lainnya. Jadi kayak pas pakai Microsoft Teams, kayak lebih, gimana ya? Kayaknya nyaman aja gitu. Nyaman, terus karena brandnya bagus, jadi kayak, ya kece gitu. Ya, artinya di sini ada kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan terhadap Microsoft karena brandnya, begitu ya? Yes, Madam. Oke, itu kan itu satu hal. Ada lagi nggak? Sebetulnya kamu tadi udah mulai ngomongin tuh tentang kita sudah biasa menggunakan dan lain sebagainya. Kira-kira diferensiasinya, sekarang kita berpikir begini. Ini kita sekarang sedang pakai Zoom. Coba kalau kita pakai Microsoft Teams, kira-kira apa benefit dari kita pakai Microsoft Teams? Yang nggak ada di Zoom. Kayaknya fiturnya lebih banyak, Madam, kalau di Microsoft Teams. Kayak apa tuh, Asmi? Iya, terus juga di sini ada itu ya, ada bisa ngupload file ya, Bu. Bisa ngupload file, terus lebih fiturnya tuh ada yang kayak khusus tugas, jadi dia bisa ngumpulin tugas-tugas sesuai dengan kelompok Teams-nya. Tapi kalau Zoom itu kayak cuman ngasih tahu kalau dia tuh bisa ajuin video call, terus telepon, terus juga dia bisa ngajuin host meeting di kalendernya. Tapi kalau di Microsoft Teams itu lebih mikirin dia gimana Teams-nya itu bisa berjalan dengan Microsoft Teams, lebih kayak ngasih tahu kegunaannya sih, Madam. Kayak misalnya kan di sini file bisa di-upload, terus juga ada kalendernya juga di sini, tugasnya bisa dimasukin sesuai dengan grupnya. Jadi dia lebih mikirin nanti pengguna Microsoft Teams-nya itu kira-kira dalam grup ini memerlukan apa aja ya. Jadi lebih mikirin sih, Madam. Kitanya tuh nanti perlu apa aja. Kenapa? Apa tuh namanya? Kondisi yang seperti ini namanya apa? Kamu orang IT harusnya kamu dapat nih kata-katanya. Artinya kalau kita pakai Microsoft Teams berarti kita menggunakan fasilitas yang Ayo teman-teman. Apa sih? Terupdate. Apa nih kira-kira? Semuanya jadi satu nih. Terpraktis. Semuanya jadi satu. Simple. Inovasi. Terintegrasi. Terintegrasi. Tepuk tangan buat Asmi. Aja Asmi. Oke, jadi, auto A ya, Madam. Kenapa? Auto A. Hancur. Kalian itu, jadi paham ya? Nah, jadi ketika kalian berbicara diskusi nih, kontennya gimana, konteksnya bagaimana, sebetulnya konteks itu adalah cara delivery-nya, infrastruktur itu adalah faktor enabler, tapi di bahasa Indonesia kan caranya, karena begitu saya tadi ngomong cara, kalian mendiskusikan tentang faktor faktor enabler dari Microsoft, dari proses pekerjaan orang-orang itu tadi. Nanti saya ceritain habis ini. Nah, jadi
kalau kita mau lihat diferensiasi, kalian bisa diskusi panjang banget. Itulah proses di mana kalian menggali apalagi ya gitu. Nah, begitu kita bicara diferensiasi, kita bicara tentang bagaimana perusahaan ini atau barang atau produk Microsoft Teams ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan produk lain. Jadi diferensiasi itu esensinya adalah apa yang menyebabkan dia berbeda dan bagaimana caranya supaya perbedaan ini bisa attract atau bisa menarik pelanggan. Tadi kan Shani di awal bilang, apa sih yang menarik gitu kan? Nah, di sini fungsi dari diferensiasi. Tapi proses menggali diferensiasi itu prosesnya kayak tadi. Kesimpulannya adalah, kalau kita pakai Microsoft Teams, kita bisa sharing files, kita bisa langsung ketik di situ, tanpa harus buka-buka lagi. Itu kan kayak Google Doc sharing ya. Itu sama gitu ya. Jadi Microsoft Teams kita punya sistem yang terintegrasi, mau chatting, mau video call, mau call biasa tuh conference call tanpa video kayak begini juga bisa. Kita mau sharing screen juga bisa, semuanya ada. Cuman yang belum ada di dia adalah breakout rooms for your information. Bisa tapi PR banget gitu ngerjainnya. Kalau misalnya kita cuma sedikit begini sih aman, tapi kalau mahasiswanya ada 40, dosennya teler. Anyhow, itu kekurangannya. Jadi saya agree sama Shani, dari sisi itunya Zoom masih lebih bagus daripada Microsoft Teams. So, jelas ya di sini ya, bagaimana kita melihat diferensiasi? Ada yang mau ditanya? Hey guys, ada yang mau nanya nggak? Aku tunggu pertanyaan. Lanjut ya, Madam. Lanjut. Madam. Next. Oke. Kita lanjut. Nah, ini tadi sebetulnya definisi benerannya gitu ya. Konten itu kita bicara tentang apa yang ditawarkan kepada pelanggan. Konten itu adalah kalau misalnya tadi disampaikan nama kalian tadi, Microsoft Teams itu sebuah ya. Jadi bagaimana dengan Microsoft Teams itu orang bisa saling koneksi gitu kan. Itu adalah konten. Nah, konteksnya adalah sebetulnya ini cara menawarkan kepada pelanggan. Bagaimana memberikan penawaran produknya kepada pelanggan. Tadi kalian sempat bilang bahwa konteksnya di sini adalah kalau pakai Microsoft Teams itu easy loh, mudah gitu ya. Ini kita bisa berkomunikasi dengan sangat mudah. Itu adalah sebuah cara gitu ya. Nah, sebetulnya di dalam konteks ini ada juga the fact that kalian itu mesti paham bagaimana sih cara memberikan bunga-bunga. Nah, proses yang tadi kalian omongin itu ada di sini, ada di konteks. Yang tadi kita barusan lakukan ini itu adalah konteks, cara kita menawarkannya kepada pelanggan. Begitu kita masuk ke infrastructure, kita bicara tentang faktor enabler untuk merealisasikan diferensiasi ini. Jadi disinilah pembedaannya itu tadi. Tadi ada yang bilang bahwa Microsoft Teams ini bisa bisa digunakan oleh orang-orang dari different field of business gitu. Gimana caranya? Oke, berarti different field of business ini yang harus bisa bisa kita deketin. Di sini kan ada tulisan bahwa membedakan diri dari pesaing berdasarkan teknologi, kapabilitas SDM dan fasilitas. Tadi yang kalian sampaikan tadi siapa saya lupa yang ngomong bahwa ini ada different field of business, ada universitas, ada dokter, ya, ada orang-orang medikal dan lain sebagainya. Itu ada di dalam situ. So, jadi begitu ini kita bicara tentang differentiation, kalian belajar ini at the end, bukan belajar, maksudnya kalian bahas ini konten, konteks, dan infrastruktur, habis itu kalian masuk ke dalam kesimpulannya apa. Dan kesimpulannya tadi Microsoft Teams adalah sistem yang terintegrasi dan semua yang ada di dalam adalah hal-hal yang sudah biasa kita lakukan. Saya cuman nge-repeat aja dengan apa yang kalian omongin tadi nih, saya catat di dalam sini ya, di dalam buku. So,
Ada pertanyaan sampai di sini tentang diferensiasi? Nggak ada? Guys? Cukup? Halo? Lanjut dulu, Madam. Lanjut. Oke. Udah kelar nih diferensiasi nih. Kita masuk ke marketing mix, ya. Nah, marketing mix ini kalian udah paham sebetulnya. Karena yang saya lihat kalau urusan marketing mix di UTS kemarin, you don't have any problem dan semuanya sudah memahami. Tetapi supaya ini jauh lebih, supaya kalian jauh lebih memahami secara lebih detail sebetulnya apa sih isi dari definisi dari marketing mix atau dari bauran pemasaran. Secara lebih jelasnya, bauran pemasaran ini mengintegrasikan tawaran kita, mengintegrasikan tawaran dengan logistik dan dengan komunikasi. Ini marketing mix ini kalau secara teori menurut Kotler dan Armstrong, marketing mix ini adalah sekumpulan variabel-variabel marketing yang digunakan oleh perusahaan untuk mengejar target penjualan yang diinginkan. Ya, jadi kenapa saya kasih teorinya dari Kotler dan Armstrong? Karena ada istilah ini, mengejar target penjualan yang diinginkan. Kita tadi udah tahu bagaimana caranya membuat diferensiasi. Nah, sekarang disinilah kita mengintegrasikan penawaran, logistik, sama komunikasi. Supaya apa? Supaya nanti pas kita mau jualan, kita udah punya semua datanya. Oke, karena habis bauran pemasaran, kita nanti ada yang namanya selling, gitu ya. Nah, bagaimana kita melihat marketing mix ini? Jadi guys, di sini saya ini PR banget karena saya ngerangkum ini cukup berhari-hari. Saya cari referensinya. Jadi sebetulnya marketing mix ini sudah ada sejak 1960. Tahun 1960 ada seseorang yang bernama Jerome McCarthy. Jerome McCarthy ini dia menemukan teori marketing mix atau bauran pemasaran yang 4P. Nah, cuman tahun 60 segala sesuatunya itu masih yang dijual itu berpikirnya adalah produk yang tangible. Jadi dia bicara tentang produk, price, place, dan promotion. Sedangkan di di tahun 70 sudah mulai ada nih yang namanya service industry, layanan-layanan itu sudah mulai ada. Nah, tahun 70 ini yang namanya Nichol sama Jolson itu mereka nambah jadi ada product, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Jadi nambah 3 gitu ya. Ada people, process, dan physical evidence. Dan di tahun 70 itu juga, untuk service industry, mereka berpikir bahwa harus ada packaging di dalamnya. Kenapa? Karena packaging ini merupakan faktor yang sangat penting ketika orang melihat suatu layanan dijual oleh sebuah perusahaan. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Nah, yang selanjutnya di tahun 2016, ada yang namanya Alistair Morrison. Sebetulnya ada lagi di dunia tourism, tapi ini saya pakai yang Alistair Morrison. Dia bilang bahwa 8P-nya hospitality and tourism itu berbeda. Bedanya di mana? Kalau kalian lihat bedanya, itu ada di 3 terakhir ini. Kalau hospitality and tourism, 8P-nya itu ada partnership, ada packaging, dan ada programming. Gitu. Nah, sementara di tahun 2008 ada 9P juga, yang mana 8P-nya Nichol and Jolson itu ditambah dengan payment. Karena pada zaman itu sudah mulai marak pembayaran berbasis internet seperti PayPal. Kemudian makin kesini kan kita sudah makin menggunakan pembayaran melalui seperti GoPay. Saya kok lupa terus istilahnya itu apa. Nah, jadi gini guys, bagaimana kita bisa membedakan ini semua Fintech. gitu? Kenapa? Fintech. Fintech, ya Allah.
lupa terus Evin ini kan pajak yo. Dari tadi makanya aku lupa aja terus. Habis laporan pajak nih. Aku belum loh, aku belum ambil. Nah, apa namanya? Jadi saya jelasin bagaimana. Kalau yang produk price place pasti kalian sudah paham. Ini nanti kita bahas ya. Cuman saya pengen kesini dulu. Oke. 4P-nya marketing mix yang dimaksud di sini kita juga udah pernah ngomongin sebetulnya. Yang awal adalah ada produk variety-nya apa, kemudian kualitasnya, variasi produk, kualitas, desainnya seperti apa, features-nya seperti apa, brand-nya apa, packaging-nya apa, size, service, sama garansinya seperti apa. Kalau kita bicara tentang produk, please guys make sure that you talk about those aspects. Kalau kalian bicara tentang produk, kalian harus membicarakan aspek-aspek yang ada di sini. Oke? Kenapa? Karena ada sih kemarin itu bicara tentang Mekarta. Dari sisi produk, saya senang banget karena begitu saya buka jawaban dari PWK ini jauh lebih terstruktur gitu menjawabnya. Ada sekian tower, jumlah apartemennya sekian lantai, sekian unit per lantai dan lain sebagainya. Kalau yang anak entry itu cuman copy paste, selesai cuman gitu doang gitu. Itu yang saya rasanya bete banget gitu. Harusnya bisa rangkum, brandnya bagaimana, features-nya itu apa aja, ukurannya berapa aja gitu ya. Jadi kalian harus tahu bahwa ukuran ini penting. Jadi kalau kita bicara tentang sebuah properti, kalau kita bicara tentang mixed use building, kita bicara tentang apartemen, kita bicara tentang hotel, maka yang namanya size itu sangat penting. Berapa sih ukuran kamarnya, berapa sih ukuran lobbynya, berapa sih ruasan ballroom-nya, yang kayak gitu-gitu tuh penting. Terus services-nya apa aja tadi yang dibilang Mas Shani di awal. Lalu after sales service-nya apa gitu ya istilahnya nih, warranties gitu ya. Nah, dari 4P ini, P yang kedua adalah price. Nah, saya ini ada beberapa yang copy paste aja gitu dari daftar harga. Sebetulnya saya kepengen omongin di sini adalah itulah sebabnya minggu lalu kalian juga saya minta untuk cari sekarang udah pada tahu ya. Minggu lalu saya sempat minta kalian untuk mencari apa sih layanan yang bisa diberikan ke orang ketika mereka mau membayar menggunakan bank. Nah, itu kemungkinan ada diskonnya, kemungkinan ada allowance-nya. Allowance itu tunjangan ya. Kemudian payment period-nya, kemudian credit card terms-nya kalau misalnya bisa dibayar pakai credit card kalau kita bicara tentang barang biasa. Kemudian ada lagi nih, price of goods and service. Nah, kalau kita bicara tentang price, bicara 4P terus begitu kita menguraikan tentang price, kita harus memasukkan daftar harga secara rinci. Iya. Tetapi habis itu, di dalam sebuah strategi di dalam sebuah marketing plan, yang harus dibuat itu adalah harga yang tertera itu bisa dikata-katain di bawahnya. Dikata-katain itu artinya kita harus bisa menceritakan maksudnya apa sih yang ada di dalam tabel harga itu. Apakah ada perbedaan, apakah bagaimana gitu kan. Kalau apartemen kan biasanya yang membedakan kan adalah ukurannya, jumlah kamarnya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu dijelaskan di bawahnya gitu. Jadi nggak hanya masukin tabel, selesai. Karena kalau kita bicara marketing plan, kita cuma ngomongin harganya sekian gitu. Orang yang baca marketing plan, mereka nggak akan paham dan mereka harus memahami tabel itu artinya apa. Jadi itulah fungsinya marketing plan, kita harus menjelaskan harga-harga itu seperti apa. Kemudian, kita bicara place. Nah, ketika kita bicara place, kita bicara ada dua hal. Ya, yang di UTS kemarin kalian masih bicara tentang lokasinya di mana. Lokasinya, ini nyoret kok ngawur ini. Lokasinya ada di mana? Kalian kemarin bilang oke, lokasinya ada di bla 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 jalan ini. Itu belum selesai guys. Itu belum kelar. Karena ada yang namanya how to get there, gitu ya.
Terus udah gitu luasannya seberapa sih sebetulnya gitu kan? Nah, terus abis itu ada satu lagi channel of distribution yang berkaitan juga dengan coverage. Channel of distribution itu begini. Kalian punya Meikarta. Meikartanya mau dijual nih unit-unitnya. Lalu jualnya itu bagaimana? Itu yang disebut dengan channel of distribution. Channel of distribution ini tidak hanya sekedar contohnya misalnya pameran di mall, tetapi kemungkinan besarnya ada cara-cara untuk menjual sebuah apartemen, sebuah unit atau apapun lah ya yang berbentuk properti. Caranya pameran di mall satu. Yang kedua, membuat marketing galeri. Yang ketiga, membuat iklan di TV. Yang keempat, membuat website, menjual melalui website. Dan yang sekarang guys, saya kagum sama dunia properti yang harusnya pada saat ini sedang mati karena tidak bisa ngapa-ngapain. Dunia properti itu sedang berinovasi dengan membuat video. Sekarang semua agen properti itu sedang berlomba-lomba, karena saya banyak teman SMP saya itu banyak banget yang SMP SMA ya, itu banyak banget yang jadi agen properti, ada kali itu 10 orangan gitu. Mereka kerjanya di Ray White, kerjanya di Era, dan lain sebagainya. Dan yang sedang mereka lakukan sekarang adalah semua listing dari produk-produk yang mereka jual atau mereka sewakan, itu mereka datengin satu-satu rumahnya, dan mereka bikin videonya. Dan channel of distribution-nya bagaimana? Lewat media sosial, lewat cuma ada media sosial ya, jadi cuma ada YouTube, lewat WhatsApp, lewat how do you call that, satunya lagi tuh Instagram, ya kayak gitu-gitu. So, channel of distribution-nya mana? Channel of distribution-nya di sini adalah Internet of Things, dalam hal ini media sosial. Gitu. Dan kalau promotion, saya yakin kalian nggak ada masalah. Kalian udah paham nih, saya lihat ada yang nulis TV, ada yang nulis macam-macam gitu ya. Tinggal ada public relations dan direct marketing. Direct marketing kalau untuk properti itu biasanya mereka melakukan marketing galeri, bikin marketing galeri office gitu ya. Kayak misalnya Podomoro Golf View atau apa tuh yang ada di CP. Nah, itu kan ada satu area itu khusus marketing galeri. Nah, secara public relations, ini adalah membuat konten dari iklan-iklan, berita, itu urusannya public relations. Sampai di sini ada yang mau ditanya tentang 4P? Ada insight baru nggak dari apa yang saya ceritain? Ya, Dinda? Tadi Dinda sama Feren sempat ngebuka mikrofonnya. Silakan. Belum, Bu. Belum? Belum, Madam. Ada insight baru nggak? Ada ilmu baru nggak dari yang saya baru omongin ini tentang 4P? Ada. Apa tuh? Ada, jadi ngebenerin yang kemarin, jadi ternyata masih ada yang salah di promotionnya. Kalau di produk sih tadi aku ngeliat sama punya aku udah hampir cuman diperbaiki lagi, terus sama place paling. Oke ya. Nah, oke, Madam. Thank you, Dinda. Nah, sekarang saya masuk ke sini nih. Kalian pasti mulai tanya-tanya, apa sih bedanya gitu kan sama yang lain-lain? Kenapa nih ngomonginnya proses physical evidence gitu kan? Terus udah gitu, kenapa orang ngomonginnya packaging, partnership gitu ya? Apa sih yang membedakan gitu? Jadi gini guys, cara berpikirnya mereka itu. Dulu tahun 70, yang namanya layanan itu, mereka masih belum bisa berpikir bahwa yang namanya layanan itu intangible, tidak bisa nggak bisa dipegang gitu ya, nggak ada wujudnya gitu. Nah, karena layanan itu tidak ada wujudnya atau tidak bisa dipegang, maka dia membutuhkan physical evidence dari
layanan. Gitu. Membutuhkan hal yang bisa dipegang. Apa nih yang bisa gue pegang gitu kan? Makanya namanya jadi physical evidence. Lalu proses ini gimana maksudnya? Proses ini adalah proses pelayanannya. Jadi orang itu kalau misalnya, kalau yang tadi kan kita udah bicara tentang produk, price, place, sama promotion. Kalau kita cuma bicara itu, nggak nyampe itu layanannya ada di mana. Tadi ada di, di sini tadi ada services sama ada guarantee. Ada warranties. Itu ada di mana gitu. Bagaimana kita bisa mengejawantahkannya lebih ketika kita bicara tentang service industry. Ketika kita bicara tentang industri services. Nah, itu proses servisnya itu ada di proses. Physical evidence itu bagaimana caranya mentangiblekan hal yang intangible. Gitu. Terus, kenapa ada people di sini? Ada yang bisa jawab? Kenapa ada people di dalam 7P-nya service industry? Kira-kira kenapa itu? Mungkin karena berkaitan sama SDM, Miss. Kenapa, Asmi? Mungkin karena berkaitan sama SDM. Betul. Jadi, sangat berkaitan sama SDM, maka disitulah kita masukin place. People. Kenapa jadi place ya? Nah, dari 7P-nya Nicole Jolson menjadi 8P Nicole Jolson. Di sini ada packaging. Ternyata physical evidence itu nggak cukup. Secara fisik, kita bicara secara fisik, bagaimana kita bisa memfisikkan layanan. Misalnya contoh ada layanan layanan antar gitu. Akhirnya secara fisik dibuatkanlah brosur yang kayak gitu-gitu gitu kan jadinya. Nah, sekarang packagingnya bagaimana nih gitu. Bagaimana saya bisa berjualan? Packagingnya seperti apa gitu. Nah, disinilah orang sebetulnya mulai bikin bagus si physical evidence. Contoh, misalnya kita mau beli kopi gitu ya. Kita beli kopi di sebuah kafe. Yang menjadi physical evidence adalah bagaimana si waiter ini melayani. Dia berbentuk cantik, berbentuk ganteng, terus dia ramah gitu kan, secara proses dia ramah. Packagingnya apa? Kopinya datang, cangkirnya cantik. Ditaruh di tatakan gelas, tatakan cup, tatakan cangkir yang bagus. Terus ketika nyampe ke meja tamunya diletakkan dengan cara yang bagus gitu misalnya kan. Nah, itu yang disebut dengan packaging. Jadi dari 7P ke 8P ternyata packaging ini penting. Bagaimana service industry ini mempackage supaya layanannya jadi kelihatan bagus. Kita pindah ke hospitality and tourism. Saya nggak perlu ulangin ini ya, saya cuma nambahin ini aja, saya jelasin programming sama partnership. Kalau di hospitality and tourism, jadi kalian perlu pahami bahwa di hospitality and tourism kalian harus mengerti bahwa yang namanya partner itu sangat penting. Karena semua hospitality and tourism business tidak bisa hidup tanpa partner. Contoh, ketika mereka ketika ada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang travel agent ini tidak akan bisa berdiri sendiri kalau dia tidak berpartner dengan airlines, tidak berpartner dengan hotel, tidak berpartner dengan tour.
Jadi mereka harus berpartner. Bagaimana dengan hotel? Sama. Hotel kalau tidak berpartner dengan siapapun, maka dia tidak bisa running. Dia harus berpartner sama airlines juga, dia harus berpartner sama corporate, dia harus berpartner sama media dan lain-lain sebagainya. Jadi partnership di sini ini sangat penting di dalam sustainable business, sustainability of the business gitu ya. Kemudian di sini ada programming. Programming itu apa? Programming itu adalah bagaimana kita membuat program dari yang kita tawarkan ke tamu. Contoh, yang bisa dilakukan oleh sebuah travel agent adalah dia membuat calendar of events. Mereka bikin calendar of events. Januari, di sini ada apa? Januari itu ada Imlek gitu ya misalnya ya. Februari itu ada apa? Februari itu ada Valentine gitu kan. Terus Maret itu ada apa? Biasanya kalau nggak Maret, April, di situ ada Easter atau Paskah gitu ya. Nah, programming ini adalah program yang dibuat oleh si perusahaan supaya apa? Supaya orang itu bisa paham, oh ada program ini, ada program itu, ada program gitu. Nanti di Desember itu bisa jadi, oh ini winter trip misalnya kan, winter trip kemana gitu misalnya. Nah ini ada bisa juga ada tahun baru gitu ya di Desember Januari. So itu yang disebut dengan programming. Nah kalau kita berangkat ke Brian Lowe ini yang 9P, dia nambah payment. Tadi kita udah bilang bahwa pembayaran ini semakin ke sini, di tahun 2000 ke sini, itu pembayaran itu sudah semakin banyak ragamnya. Makanya sekarang ada yang disebut dengan fintech. Terima kasih Bu Nilam, fintech. Karena zaman dulu sampai di tahun 90-an yang namanya kredit card itu sangat mewah. Sekarang kredit card nggak ada yang lihat, nggak ada yang nengok. Sekarang orang lebih milih ke fintech yang e-payment ketimbang kredit card, walaupun masih ada yang kredit card ya. Jadi tambahannya adalah payment. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Belum? Saya mau nanya dong, untuk yang payment kan di beberapa apartemen udah mulai banyak yang nawarin metode pembayaran auto pay gitu kan ya. Itu termasuk ke dalam salah satu nilai tambah atau gimana tuh, Madam? Auto pay itu maksudnya kita mendaftar, kita di auto debit gitu? Iya. Jadi tiap bulan langsung otomatis. Iya. Sebetulnya ya itu nilai tambah buat banknya atau buat organisasinya. Cuman caranya kita ngomong sama pelanggan, kita bilangnya, hey, kalian nggak perlu pusing-pusing. Udah nggak usah mikirin gue mesti bayar tagihan. Pasti kalian nggak akan lupa. Kita auto debit aja gitu. Dan itu adalah yang diomongin sama bank-bank ketika model auto debit ini muncul di permukaan di tahun 2000-an ini. Di auto debit aja gitu. Tapi itu bisa dibilang kemudahan buat pelanggan. Benar, Asmi? Ada lainnya? Cukup, Asmi? Oke, Madam, thank you. Sip. Yang lain? Lanjut ya. Nah, ini cuma contoh aja ya, secara singkatnya dari 4P ini produk, ini mesti dijelasin gitu ya. Saya ngambil contoh Vimala Hills, saya naruh gambar begini, ini nggak bunyi gitu. Jadi harus dijelaskan secara rinci yang tadi ya. Terus udah gitu ini tentang ibu kota negara, ini price, ada 700 juta gitu kan. Tapi ini masih belum ngomong, ini cuma gambar doang. Place, nah kenapa saya nggak naruh place itu lokasi dia propertinya,
karena ini adalah salah satu channel of distribution gitu. Terus promotion, nah ini adalah salah satu bentuk promotion di mana bedanya apa sama yang di atas? Kalau yang di atas dia promo juga tapi masuk sama harga. Kalau yang di bawah ini Metro Park ini dia apa ya kemarin ya saya lupa. Ada sesuatu nih di sini yang early bird. Oh, udah saya tulis itu juga. Early bird price itu adalah promosi yang bisa masuk juga di dalam layanan seperti Asmi tadi bilang. Oke. Nah, selling. Sebelum kita masuk ke selling, ada yang mau ditanya sampai di sini? Ada ya? Sepertinya belum ada. Oke. Selling di sini adalah penjualan. Jadi kalau misalnya kalian bilang marketing itu apa? Marketing itu jualan. Enggak, guys. Marketing itu adalah seluruh proses yang kita lakukan dari kemarin tuh ya, dari STV itu dari Diamond itu ya, 4C Diamond sampai ke marketing mix itu proses marketing. Tapi di sini kita bicara proses selling. Selling itu adalah bagian dari marketing. Makanya ada kalau di perusahaan-perusahaan departemennya, saya kayaknya udah pernah ngomong nih, departemennya namanya sales and marketing. Kenapa? Karena ada proses selling dan ada proses marketingnya. So, selling adalah bagian dari taktik yang mana di dalam selling ini kita menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui produk yang kita tawarkan. Nah, selling ini ada beberapa cara menjual. Yang pertama namanya AIDA, kayak sekretarisnya ketua yayasan namanya. Yang kedua SPIN, yang ketiga MOST. Jadi di sini 3 teori ini sudah dikaji bahwa memang 3 teori ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Kalau kalian lihat di gambar ini ada advanced selling, ada basic selling. Ada low value product, ada high value product. Nah, kalau kita bicara tentang transactional selling, ini artinya kita bertransaksi selesai. Tapi kalau consultative selling, yaitu digunakannya dengan SPIN, nanti saya jelaskan AIDA apa, SPIN apa. SPIN ini atau consultative selling ini biasanya value-nya besar, guys. Value-nya besar, tapi bukan untuk grup atau perusahaan, ini untuk individual. Biasanya di sini small medium enterprise atau UMKM. Kalau yang enterprise selling dengan cara MOST ini high value tapi untuk big corporate atau perusahaan-perusahaan besar. Nah, apa aja sih yang ada di situ? AIDA. AIDA itu singkatan dari attention, interest of the customer, desire, sama action. AIDA dimulai dengan proses attention. Artinya apa? Artinya kita meng-create brand awareness dengan produk dan jasa yang kita jual. Jadi pertama kali kalau kita mau punya cara menjual dengan yang transaksional itu istilahnya kalau misalnya kalian belanja ke supermarket, itu transaksional. Kalian beli baju, itu transaksional. Nah, pertama kali, kalau kita pingin jualan yang transaksional, kita harus bisa grab attention dulu, awareness dulu, gitu. Itu cara menjual ya. Kita bicara cara jualan nih, bukan cara bukan marketing, karena prosesnya awareness ini ada di dalam marketingnya juga, gitu kan. Brand awareness dulu, kita ngomong dulu, kita cekokin dulu orang itu sama brand kita. Kita punya ini, brand kita namanya ini, gitu kan. Pertama itu ada di attention. Begitu orang sudah get the attention, kita cari interest of the customer. Generating interest in the benefits of your product. Jadi gini, bagaimana caranya supaya customer itu jadi interest sama produk kita? Caranya macam-macam. Coba yuk, gitu misalnya. Kan sekarang kalau misalnya kita bicara jualan mobil, orang hampir semua bikin dalam tanda kutip uji coba gitu ya,
Uji cobanya sih tergantung gitu. Kadang-kadang cuma ada di sekeliling kantor itu aja gitu. Apa namanya, uji cobanya itu test drive. Nah, terus udah gitu kalau kita bicara properti, kayak tadi saya bilang, gimana nih supaya orang itu interest gitu. Kita cari itu gimana caranya bikin foto yang bagus dengan angle yang bagus supaya orang tuh tertarik gitu kan. Nah, kalau misalnya sudah mencapai ke interest, baru kita masuk ke desire. Orang udah mulai, ih apa itu ya, orang udah mulai tertarik gitu kan. Ih apa itu? Nah, masuk ke desire nih kita. Di desire ini kita harus menciptakan emotional connection. Emotional connection tuh begini. Harus ada sesuatu yang membuat orang itu menjadi, gila ini luar biasa banget. Dan I'm sure it happens to you juga guys. Saya yakin. Saya kalau saya boleh nanya, Asmi, barang apa yang buat kamu itu penting banget? Bagi saya penting. Dompet paling, Madam. Dompet. Penting banget. Sepenting apa? Kalau saya kadang pergi keluar nggak bawa dompet, kayaknya nggak nyaman gitu, Madam. Mendingan ketinggalan HP daripada ketimbangan dompet. Oke. Kamu dalam beli dompet, kamu milih-milih nggak? Milih-milih, Madam. Yang kayak apa yang kamu pilih? Biasanya saya suka dompet yang bahannya itu nggak terlalu tebal, jadi di kantong tuh nggak terlalu bikin sesek. Terus juga bahannya juga nggak gampang robek. Biasanya yang bahan-bahan kayak apa ya, kulit atau jeans gitu juga bagus. Terus juga warnanya jangan terlalu warna ngejreng. Oke. Pernah nggak kamu ngerasain, kamu ngeliat dompet, gila itu keren banget itu dompet, gue pengen banget gitu. Pernah nggak? Pernah, Madam. Pernah kan? Pernah. Itu yang disebut dengan emotional connection. Dari kamu seneng, terus kamu kebayang-bayang, kepengen banget beli itu gitu kan. Itu yang disebut dengan emotional connection. Dan itu bisa diciptakan oleh seller atau orang sales itu bisa menciptakan itu. Jadi itu tadi, bagaimana brandnya itu dimasukin, kemudian interest customer tuh bagaimana. Nah, begitu masuk ke desire, itu yang terjadi. Kalian punya emotional connection, gila nih gue kalau punya dompet itu, gue jalan, gue pegang dompet, tapi gue nggak berasa kayak gue pegang dompet. Karena enteng banget, karena fungsi banget nih buat gue gitu kan, Asmi ya. Nah, yang cewek-cewek jangan khawatir, karena saya udah paham jadi cewek itu kayak apa, pasti kalian juga merasakan hal yang sama gitu ya. Nah, kalau itu sudah dapat, emotional connection sudah dapat, kalian masuk ke action. Bagaimana caranya memindahkan si buyer ini? Artinya begini, bagaimana caranya membuat si buyer ini memindahkan emotional tadi untuk bisa masuk gitu. Nah, itu ada di action. Begitu kita tertarik, yang pertama kita tertarik dulu, habis itu kita kepikiran gitu kan. Yang selanjutnya adalah action. Ketika mereka sudah masuk ke dalam apa namanya, gue pengen tahu lebih jauh nih gitu kan. Itu udah jauh lebih gampang untuk ngambilnya. Tapi kalau mereka tidak mau, misalnya cuma nanya doang, misalnya nih ada orang masuk ke toko gitu kan, cuman ini berapa Mbak? Oh ya ini bagus ya, selesai gitu. Kalau udah kayak gitu, itu sudah kelihatan bahwa orang itu tidak akan membeli. Tapi kalau orang sampai pengen tahu, sampai engage itu di dalam ini apa ya, sampai diulas dan lain sebagainya, itu biasanya lebih mudah untuk menjual. Ada satu kendalanya, orangnya punya duit apa enggak, itu aja. Sisanya itu udah gampang banget ngejualnya. Itu dari sisi AIDA, oke? Kalau kita bicara tentang supermarket, kalian pasti sehari-hari beli sabun pencuci piring. Sabun pencuci piring di sini banyak tuh, ada merek apalah Sokrin lah apalah gitu kan. Tetapi yang ada di kepala kita, misalnya nih kalau saya, yang ada di kepala saya adalah Sunlight. Gitu kan? Saya udah tahu nih brandnya Sunlight. Terus begitu saya lihat, ada Sunlight Hibiscus, apa tuh namanya? Itulah pokoknya. Ada yang Madam. apa? Hibiscus Sauda.
Nah, ya itu. Itu kan, saya udah mulai tertarik nih kan. Begitu tertarik, terus yang itu sauda itu tadi, wah ini kata orang-orang begini nih. Nah, itu udah masuk tuh emotional connection-nya. Habis itu kita pengen cari tahu, udah tinggal beli aja udah. Gitu, segampang itu. Gitu ya. Nah, ini adalah selling tactic untuk spin model. Kalau spin model itu biasanya orang mau jualan itu ngelihat situasi-situasinya. Biasanya dalam situasi tertentu itu mereka akan memberikan pertanyaan kepada calon customer gitu kan. Nah, kalian pasti pernah ditanya gitu sama SPG atau siapa gitu kan. Hai Kak, cari apa gitu kan. Itu adalah spin model. Hai Kak, apa sih yang dibutuhin sekarang, lagi cari apa sih gitu. Itu situation question. Fact finding question to establish a mutual understanding gitu. Nah, jangan salah guys. Yang kayak begini biasanya harganya nggak murah. Ya, habis itu ditanya nih, ada problem questions habis itu. Biasanya pertanyaan-pertanyaan ini adalah tentang bagaimana pelanggan itu merasakan apakah dia memiliki masalah atau memiliki kesulitan atau ketidakpuasan gitu kan. Mulai itu ditanya, misalnya nih saya jualan dompet ya, si Asmi tadi nih. Halo Kak Asmi, apa kabar? Lagi cari apa? Oh, nanti Asmi bilang, oh lagi lihat-lihat dompet. Oh oke. Suka dompet yang kayak apa? Kayak tadi kan saya udah nanya tuh dompetnya kayak apa? Yang begini, yang begitu, yang begini. Oh, susah ya nyari kayak gitu, gitu. Terus udah gitu, sekarang kakak punya dompet kayak apa? Gitu. Nah itu udah mulai tuh masuk ke dalam karena kalau dompet itu kan semua orang pasti punya. Tiba-tiba kalau orang bilang, sekarang dompet kakak kayak apa? Nggak punya dompet. Nah, itu udah enak tuh. Artinya apa? Artinya ada needs di situ. Ya, ada needs di situ. Terus kalau misalnya udah punya dompet, sekarang dompetnya kayak apa, cari yang bagaimana gitu. Itu adalah problem questions. Jadi nanyanya adalah nyari kebutuhan si customer-nya. Habis itu kita bicara tentang implication questions. Jadi di sini kita bicara efek sama konsekuensi dari masalah si customer ini tadi gitu kan. Loh, Kak, kalau misalnya kayak begitu kan berarti kakak butuh yang begini, begitu. Begitu kita udah bisa ngomongin efek dan konsekuensinya, kita masuk ke dalam need payoff. Biasanya kalau orang niat mau beli, dari sini ke sini, dia akan terusin. Tapi kalau misalnya dia nggak niat mau beli, sampai di sini, selesai. Gitu. Itu udah pasti, itu udah nyata gitu ya. Need payoff question ini adalah which are the value and utility the customer sees from proposed solutions. Artinya kita nanya, kira-kira menurut Kak Asmi dompet yang bahannya jeans ini gimana nih gitu. Kalau misalnya si customer dia bisa menjawab pertanyaan itu, artinya kita udah tahu bahwa dompet itu bakal bermanfaat buat orang itu. Kalau kita sudah tahu, selesai itu bisa dibeli. Tapi kalau orang nggak niat beli, sampai problem question, kelar. Itu biasanya. Baru masuk nih kan toko, situation question, perlu apa gitu. Atau jangan toko lah, properti. Situation question. Begitu masuk, halo, lagi ngapain? Silakan Pak, silakan Bu. Ayo duduk, gitu kan? Iya. Lagi lihat-lihat yang kayak apa, gitu. Habis lihat-lihat yang kayak apa, mulai tuh kira-kira, itu masuk tuh ke problem question. Kalau sampai problem question orangnya, karena begitu masuk ke problem question dan orangnya nggak bisa jawab, artinya dia belum tahu dia mau ngapain. Jadi kalau kita cecer terus gitu biasanya malah bubar gitu. Tapi ada orang-orang yang begitu masuk ke problem question, kalau niat bener mau beli ya, itu biasanya nyampe tuh gitu. Dan itu bisa dilihat dari berbagai macam cara. Seorang sales itu biasanya dia bisa melihat apakah
orang itu berniat mau beli beneran atau tidak dari proses ini. Jadi guys, kalau kita mau jualan properti apalagi landed house, spin selling ini sangat cocok, gitu ya. Kalau yang tadi transaksional, kalau yang ini lebih ke orang mau beli properti yang kayak gitu-gitu. Ada yang mau ditanya? Hai, guys. Iya, Madam. Belum, Madam. Belum. Iya. Oke, yang terakhir adalah most marketing atau marketing oriented sales. Di sini biasanya kita berhubungan dengan perusahaan besar. Nah, perusahaan besar yang dimaksud di sini adalah perusahaan yang setiap kali didekati oleh seorang sales, biasanya ada perubahan-perubahan permintaan, dan ini biasanya terjadi di perusahaan-perusahaan besar. Dan biasanya yang dijual pun harganya juga mahal. Ini namanya marketing oriented sales technique. Jadi, di dalam most, itu barangnya itu betul-betul tidak terjangkau biasanya oleh individu. Terjangkau sih oleh individu, cuman kemungkinannya orang beli itu lebih ke niche market ketimbang masyarakat yang luas gitu ya. Jadi marketing oriented sales ini benar-benar harus memperhitungkan perubahan yang terjadi di dalam organisasi si pelanggan. Jadi kita harus memahami pelanggan itu kayak apa dan bagaimana perilakunya sehingga kita bisa menjual produk atau jasa kita. Kalau kita bicara most atau marketing oriented sales technique ini, kita berbicara betul-betul kualitas yang high quality. Kalau ingat tadi di dalam sini, dia adalah pakai bolpen. Dia adalah high value product. Ya, big corporate dan high value. Oke, di sini ada satu video yang ingin saya share lagi ke kalian. Ini tentang apa dari 3 tadi, tolong kasih tahu saya ini yang cocok yang mana ya. Hidupkan ruang kebersamaan untuk rayakan keberhasilan. Mau itu besar atau kecil, hidupkan ruang keceriaan bagi bakat terpendam yang alami sejukkan hati. Hidupkan ruang untuk buat lebih indah dengan hangatnya kebersamaan. IKEA, hidupkan rumah. Oke, dari 3 selling tadi, yang mana yang paling cocok untuk yang IKEA? Halo? Guys, can you hear me? Ya, Miss. Ya. Ya, Madam. IKEA tadi, yang mana yang cocok dengan ini? Kalau menurut saya kayaknya yang spin. Kenapa? Kenapa ya? Kenapa kira-kira? Karena ya modelnya kayak yang tadi tuan dompet aja, Madam. Kan kita datang ke IKEA. Saya sih pernah datang ke IKEA, terus ada ininya ditanyain. Terus tanya yang perlunya apa, modelnya yang kayak gimana. Terus dijelasin produknya kayak gimana, gitu-gitu, Madam. Iya. Jadi sebetulnya ini spin kalau misalnya orangnya minta pendapat dari SPG-nya gitu kan. Sorry. Gitu ya? Iya. Oke. Mungkin nggak ini Aida juga? Ada yang mau jawab? Udah zuhur nih, biar cepat.
Mungkin Aida juga nggak? Mungkin juga sih, Madam. Madam. Gimana mungkinnya? Nggak, Madam? Gimana mungkinnya? Karena kayak yang di bagian Desire-nya ya? Desire sama Desires-nya. sama Pokoknya kalau ini, iya pokoknya kalau kayak IKEA tuh Madam, kalau beli barang di IKEA itu kayak dapet gimananya gitu. Kalau beli barangnya tuh di IKEA. Saya pribadi kalau misalnya beli something di IKEA itu kayak dapet yang saya banggain gitu. Saya kan awalnya kita datang mau beli sofa yang biasa, terus nanti kita datang IKEA dengan banyak model, kayaknya IKEA ini lebih tertarik emosionalnya gitu. Iya, ketarik gitu dapet. Oke, jadi sebetulnya di IKEA itu ada dua jenis selling teknik. Yang pertama adalah AIDA, yang kedua adalah spin. Kenapa demikian? Karena ada barang-barang yang memang ini sifatnya transaksional. Tapi si pelanggan ini jadi kayak punya keterikatan atau koneksi emosional. Tapi ada juga yang spin model, yaitu ketika orang itu membutuhkan untuk meng-create sebuah, misalnya saya punya kamar mau saya isi, nah itu masuknya ke spin model. Jadi ada dua jenisnya, yang satu itu tadi, ini transaksional karena kita bangga, gila gue punya barang IKEA loh, gitu kan. Kalau yang ini lebih ke kebutuhan. Jadi biasanya kalau misalnya kita butuh SPG atau kita butuh orang yang ngejelaskan, masuknya ke spin model ini. Apalagi kalau kita mau, misalnya contoh, iya saya punya kamar, saya mau gini, oh iya pakai ini, pakai itu, segala macam. Nah itu masuknya ke spin model. Jelas ya? Kalau yang ini, gimana? Yang mana yang barusan ini? Halo guys? Kira-kira yang mana kira-kira? Dari AIDA, spin sama mouse. Din, tadi kamu jawab apa? Kayaknya tiga-tiganya deh, Madam. Kok tiga-tiganya? Nggak bisa lah, kan beda value. Kalian tahu brand ini nggak, Hermes? Tahu, Madam. Oke, brand Hermes itu value-nya rendah apa tinggi? Tinggi banget. Tinggi. Oke, kalian lihat nggak kira-kira ini ada di mana nih levelnya? Levelnya, bentar, Madam. Kayaknya kalau berdasarkan yang tinggi sih di mouse. Oke, di mouse. Kenapa di mouse? Karena value-nya tinggi dan nggak setiap orang itu bisa mampu masuk ke kelasnya si Hermes ini, Madam. Ya, dan bagaimana kita bisa tahu bahwa ini tinggi? Pertama, Hermes ini adalah merek untuk perempuan sebetulnya, tapi mereka punya
clothing line yang buat laki-lakinya gitu kan. Cuman clothing line laki-laki itu sama sekali tidak terlihat gitu ya, karena ketutup sama yang perempuan. Nah, di iklan ini mereka kasih iklan dengan ski. Ketika bermain ski, ada dua hal yang perlu kalian pahami. Yang pertama adalah bahwa kalau orang main ski itu biasanya duitnya banyak. Yang kedua, mereka main ski tapi pakai bajunya lengkap. Artinya apa? Artinya di sini untuk menggrab orang-orang yang punya duit untuk, nih loh, Hermes juga punya nih, apa namanya, barang-barang yang untuk laki-laki. Jadi apa namanya, di sini selling tekniknya udah nggak bisa dengan spin karena tidak ada masalah di situ. Artinya ini benar-benar tergantung dari siapa namanya pelanggan, bagaimana pelanggan ini melihat sebuah brand gitu. Melihatnya kalau yang kasusnya Hermes ini adalah dengan karena high level yang seperti dibilang Asmini tadi, karena dia high level, cuman kenapa dia dikemasnya kayak begini, pakai dasi, pakai jas segala macam, karena orang corporate, orang yang profesional, owner atau apa biasanya identik di luar negeri dengan menggunakan baju yang lengkap seperti para pemain ski yang ada di sini. Kurang lebihnya seperti itu. Oke? Nah, ini adalah rangkuman dari type of selling itu tadi. Oke? Ketika kita bicara transaksional, kita selling the product, cost-nya sedikit, fasilitas orang untuk membeli dengan mudah, terus strukturnya bisa dengan cara sales call, bisa offering sector based direct sales force, artinya ini sellingnya langsung gitu ya. Kemudian organizational linkage atau alignment, efisien, standar service-nya value package, itu artinya serendah mungkin, fleksibel, terus ada customization capability. Nah, kalau yang konsultatif biasanya ada problem solving, support individual customer value creation, berarti menciptakan supaya orang itu bisa merasa punya nilai gitu ya. Nah, di sini cara jualannya harus ada account sales team. Account sales team itu artinya begini, orang sales yang punya account. Punya account itu misalnya contoh, kalau kita jualan mobil gitu ya, jualan mobil ke individual, maka jualannya individual yang kayak apa nih gitu. Mau dibagi berdasarkan berdasarkan jenis mobilnya, atau mau dibagi berdasarkan jenis pelanggannya. Itu yang disebut dengan account sales team. Kemudian caranya bagaimana menjual, yaitu dengan experience. Terus function to function relationship, jadi harus ada hubungannya gitu ya. Nah, yang terakhir type of sales ini yang most ya, itu sebetulnya kan untuk enterprise, jadi sell the institution. Jadi kayak Hermes itu tadi, dia menjual Hermesnya, bukan barangnya gitu ya. Terus leverage core competencies, jadi kompetensinya itu ada di mana sih? Itu yang diangkat oleh si Hermes itu tadi. Nah, senior management led cross-functional and cross-company teams. Jadi bagaimana caranya kita membuat sebuah sales team di dalam cara MOS ini tadi. Nah, senior management led cross-functional and cross-company teams ini maksudnya adalah bagaimana sales itu tuh dipimpin oleh orang yang fungsinya itu cross gitu kan. Saking barangnya ini value-nya tinggi, maka orang yang menjual ini harus memahami tidak hanya sales strateginya, tidak hanya marketing strateginya, tapi juga operasionalnya juga gitu. Online spare part sales itu juga salah satu contohnya. Nah, ini joint staff, top priority of both parties, transformation value package. Jadi guys, bagaimana sales department yang harus dibuat
ketika transaksional, konsultatif, dan enterprise, caranya seperti ini. Cara menjualnya, gitu maksudnya. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Cukup? Cukup, Madam. Udah Madam. Paham ya? Nah, sekarang saya minta kalian, tugas yang tadi, pasti kalian udah tulis kali ya. Yang tadi, yang kalian ngobrol tentang Microsoft Teams, kalian sudah masih catat kan ya? Belum hilang kan ya? Ya. Nah, yang di Microsoft Teams itu, silakan kalian tulis, plus kalian pilih yang mana dari type of selling-nya. Jelas? Gimana nih? Jelaskah? Itu untuk tugas yang dikumpulkan di task. Tinggal nambahin itu doang. Pilih tipenya doang, Madam. Dan jelasin bagaimana. Kenapa pilih itu gitu ya? Ya. Oke. Oke? Bu Nilam ada tambahan? Belum, Bu, itu dulu. Oke. Madam, Yes. Madam, yang type of selling-nya itu bisa di slide lagi, gimana? Nanti saya upload, di itu. Oke, Madam. Thank you. Ya. Udah ya, cukup ya? Iya, makasih Madam, makasih Bu Nilam. Makasih Bu Etsy. Selamat makan. Makasih Bu Nila. Selamat makan, Madam. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Thank you.